Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan channel ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update kembali informasi tentang XRP. Jadi kita lihat XRP hari ini naik 1,96% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,39 US dollar teman-teman. Jadi kita lihat di sini apa yang menyebabkan koin P mengalami kenaikan. Ini yang pertama adalah adanya sentimen yang didukung konferensi. Jadi konferensi XRP di Las Vegas 2026 dimulai pada tanggal 30 April dengan dorongan pemasaran yang besar dan diskusi yang menempatkan XRP sebagai calon mata uang cadangan global di masa depan teman-teman. Jadi acara ini biasanya menggerakkan komunitas dan menarik minat dari institusi, dan ini menjadi katalis sentimen yang mendorong kenaikan harga teman-teman. Jadi apa artinya ini bagi XRP? Pergerakan harga jangka pendek itu seringkali didorong oleh optimisme yang muncul dari acara dan momentum jaringan. Kemudian sebagai trader maupun sebagai investor, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah pembelian lanjutan setelah konferensi berakhir pada tanggal 1 Mei, teman-teman. Kemudian poin kedua yang menyebabkan harga XRP mengalami kenaikan itu adalah adanya dorongan beta dan pertumbuhan ekosistem. Jadi kenaikan XRP itu terjadi bersamaan dengan rally Bitcoin sebesar 3,02% yang dipicu oleh pergeseran resiko positif setelah adanya laporan pendapatan kuat dari perusahaan teknologi besar Amerika Serikat seperti Apple dan Microsoft, teman-teman. Kemudian pada saat yang sama, stablecoin Ripple USD milik dari Ripple terdaftar di OKX dengan lebih dari 280 pasangan spot, dan ini meningkatkan kegunaan XRP sebagai aset jembatan teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa XRP itu mendapatkan manfaat dari kekuatan pasar yang lebih luas dan peningkatan kegunaan. Meskipun volume perdagangan turun 25%, menunjukkan adanya akumulasi yang hati-hati teman-teman. Kemudian berdasarkan analisa dari CoinMarketCap, ini ada perkiraan pasar dalam jangka pendek teman-teman. Jadi pemicu utama saat ini adalah penutupan konferensi XRP Las Vegas pada tanggal 1 Mei. Secara teknis, XRP menghadapi resisten di harga 1,45 US dollar dengan support di angka 1,33 US dollar teman-teman. Kemudian untuk relative strength index RSI 7 hari sebesar 64,18 itu menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk kenaikan tanpa kondisi overbought teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa bias pasar itu cenderung bullish dengan hati-hati. Jadi jika momentum konferensi berlanjut, itu akan menjadi tekanan beli yang berkelanjutan dan menggerakkan harga untuk mengalami kenaikan teman-teman. Nah kemudian apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, yaitu kita akan harus melihat adanya penutupan di candle hari di atas 1,4 US dollar. Kalau itu terjadi, itu akan mengonfirmasi kekuatan pergerakan naik dalam jangka pendek, teman-teman. Ini adalah analisa gambaran dari CoinMarketCap, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk XRP hari ini naik 1,99% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,39 US dollar. Dan untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 85,5
miliar US dollar, ini menempati peringkat keempat di coin market cap teman-teman. Namun untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami koreksi 23,62%, ada di angka 1,69 miliar US dollar. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli XRP 1,69 miliar US dollar teman-teman. Untuk supply total dan supply maksimum itu ada di angka 100 miliar. Dan untuk supply XRP yang beredar itu ada di angka 61,68 miliar XRP teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP ini sempat menembus harga 3,84 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,39 US dollar berarti sedang diskon 63% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan lihat trennya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tren di time frame hari teman-teman, ini trennya masih tren penurunan karena walaupun terjadi golden cross di indikator stokastik, tetapi harga ini belum mampu close di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Jadi secara jangka pendek trennya masih tren penurunan, kecuali kalau besok atau lusa harga ini berhasil menembus EMA 13 dan EMA 21, berarti akan ada tanda-tanda perubahan tren. Tapi kalau untuk hari ini trennya di dalam jangka pendek masih tren penurunan, kemudian dalam jangka panjang juga masih tren penurunan karena harga ini berada di bawah garis kuning teman-teman. Garis kuning ini adalah garis EMA 200 hari. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Kita lihat di sini untuk moving average sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat, sementara untuk osilator netral. Dan kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hari ini kita akan mendapatkan sinyal sell atau penjualan teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 12 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.